Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Instrumentation Podcast episode 9. Oke. Nah, ini merupakan salah satu episode menjelang terakhir ya. Karena tahun baru, habis itu kepengurusan baru. Doakan kepada teman-teman sekalian bahwa di kepengurusan baru ini Himatekin semakin menjadi lebih hebat lagi, lebih top lagi, dan lebih luar biasa. Kira-kira teman-teman udah penasaran belum nih? Apa tema yang akan kita ambil di podcast episode terakhir ini? Aku rasa teman-teman ini sudah mulai penasaran ya, karena di podcast terakhir ini setelah kita melewati dinamika kehidupan kampus yang sangat luar biasa dan beragam masalah yang sangat luar biasa juga, iPods ini menangkap masalah itu dan melihat bahwa tema paling luar biasa pada podcast terakhir ini adalah perjalanan menyelesaikan semester ganjil, liburan akhir tahun dan menyambut semester genap. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa, teman-teman. Yang pertama ada Faris dari angkatan 2019. Mas Faris, bisa sapa teman-teman yang lain dulu? Halo, Assalamualaikum. Om Swastiastu. Oke. Mas Faris ini Islam ya, teman-teman ya, perlu diketahui. Nah, selanjutnya ada salah satu teman kita, angkatan 2019 juga, yaitu Mas Dion. Monggo Mas Dion perkenalkan diri sekalian. Halo, Assalamualaikum teman-teman, aku Dion dari angkatan 19. Oke, udah. Oke, terima kasih Mas Dion. Dua mas-mas ini mas-mas ganteng, Rek. Yang satunya ini lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Yang satunya fokus pada penilaian. Mas Dion ini salah satu IP banner ya. Mas Faris ini dulu mau IP banner sebelumnya. Mas Faris ini IP-nya pernah hampir sampai 3,9. Tapi sayangnya ada beragam dinamika yang membuat Mas Faris ini akhirnya jatuh. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Pertama itu ini kan semester ganjil sudah selesai, tapi sayangnya nilai belum keluar. Ya, ada beragam dinamika nih. Nah, dinamika-dinamika yang terjadi ini tentunya menimbulkan perasaan-perasaan yang akhirnya muncul di benak mas-mas kalian nih. Kira-kira menurut Mas Faris ini, dari Mas Faris sendiri, perasaan yang dominan muncul saat masuk di semester ganjil ini gimana? Saat menyelesaikan dan melewati ini? Setelah melewati. Oke. Untuk perasaan setelah melewati belum, karena dari kelas saya tugas itu masih deadline-nya besok 1 Januari. Luar berarti biasa, belum selesai. Berarti belum selesai. Luar biasa Mas Faris kelasnya. Untuk perjalanannya ya bisa dibilang senang, tapi bisa dibilang khawatir juga karena walaupun bisa melewatinya dari awal sampai akhir ini, tapi emang banyak sekali tantangan yang lumayan terjal, serta perjalanan yang cukup berat. Jadi akhirnya saya dan teman-teman mencoba diskusi bareng, menugas bareng, dan ya alhamdulillah semua tugas bisa diselesaikan. Gitu aja sih untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Mungkin Mas Dion. Monggo Mas Dion selanjutnya. Oke, kalau dari aku sih di semester 5 ini awalnya itu nyantai ya teman-teman. Sebelum ITS tuh nyantai lah pokoknya. Semua masih bisa handle sebelum ITS itu. Masih bisa handle. Nah, setelah ITS aduh mungkin. Aduh. Ada apa Mas Dion? Aduh. Udah tahu sendiri lah ya. Setelah ITS tuh kita ngapain aja. Sering, aku tuh habis ETS sering ngerjain tugas sampai sering nggak pulang rumah. Sampai teman-teman itu bilang kayak gini ke aku. Kalau bahasa Jawanya itu gini. Dia ini turun nang omah mbak, turun nang jaba omah. Luar biasa. Jadi gitu. Perasaannya gimana Mas Dion? Perasaannya ini? Wow. Hanya satu kata ya Mas ya? Wow. Sudah bisa mendeskripsikan semuanya. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran ya, teman-teman 2020, 2021 kan belum sampai semester 5. Terus cukup rasain aja semester 5. Dinikmati. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Ya, perlu diketahui teman-teman pemirsa iPods ini ya, bahwa iPods ini
dilakukan perekamannya itu tanggal 31 Desember, teman-teman. Jadi ini malam tahun baru, yang dimana malam tahun baru juga itu belum selesai tugasnya. Ini sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi perlu teman-teman ini melihat bahwa instrumentasi itu sangat konsisten dalam pendidikan. Dosen-dosennya sangat konsisten untuk mengajar, sehingga sampai saat ini bahkan kita masih harus terus belajar. Luar biasa. Selanjutnya ini yang sering menjadi permasalahan di beragam kampus, beragam orang ya Mas ya. Untuk kuliah hybrid ini, menurut Mas Dion sama Mas Faris ini gimana kuliah hybrid di semester ganjil ini? Ditambah dengan beragam dinamika, dengan bermacam-macam tipe dosen, bermacam-macam permasalahan. Menurut Mas Dion dan Mas Faris ini gimana kuliah hybrid di semester 5? Monggo Mas Dion dulu mungkin. Ini yang salah satu IP banner ini perlu diajak ngomong ini. Wah, kalau ngomong IP banner sebenarnya ada yang IP banner lebih IP banner. Ini Mas Faris juga IP banner kok semester 1 kemarin. Siap. Lanjut. Oke. Kuliah hybrid menurut aku sendiri itu ya terobosan baru sih dari ITS. Tapi emang dari awal aku masuk ITS itu emang udah ada rencana buat kuliah hybrid. Kuliah jarak jauh gitu lah intinya. Pakai Zoom gitu kan. Tapi baru terlaksana tahun ini dikarenakan ya juga kita tahu kondisi corona gini ya. Kita susah lah mau ke kampus. Yang menurut aku bagus saja sih. Tapi kadang ada kurangnya. Soalnya kalau misalnya hybrid kan ada yang offline, ada yang online. Nah, yang susah itu yang online. Teman-teman itu nggak merata gitu buat untuk sinyal internetnya gitu kan, ada yang di pelosok gitu, ada yang di luar pulau, kan juga susah. Terus ya itu sih dari aku, mungkin susah lagi kalau lanjut bahas ke tugasnya, tapi menurut saya ini off topic lah. Dibahas lain waktu aja kali Mas. Oke. Ini perlu pembicaraan kita perlu dibatasi teman-teman sekalian, karena akan melebar kalau nggak dibatasi ya teman, karena akan ada banyak pembahasan yang masuk jika tidak dibatasi. Lanjut Mas Faris selanjutnya. Gimana Mas Faris? Menurut Mas Faris untuk kuliah hybrid di semester ganjil ini gimana? Untuk kuliah hybrid sendiri mungkin saya belum ini ya bisa memberi tanggapan karena aku belum pernah kuliah hybrid. Jadi aku dari awal corona itu online, tapi udah pernah kuliah offline. Terus misalnya tanggapan secara umum aja. Kalau kuliah hybrid menurut saya cukup membantu sih, karena juga ada gap yang terlalu panjang semenjak corona hadir. Juga basic dari jurusan kita kan vokasi, fakultas vokasi. Jadi seharusnya lebih banyakin bener ke praktek sih. Karena ya itu tadi vokasi. Jadi mungkin lebih bisa ditingkatkan dari departemen kita buat menyiapkan mahasiswanya nanti saat lulus dari departemen menjadi mahasiswa yang memiliki kompetensi yang memang benar bisa digunakan di dunia kerja. Itu aja sih. Oke. Luar biasa. Iya, perlu diketahui teman-teman ya, kalau Mas Dion ini memang domisili di Surabaya. Kalau Mas Faris ini di Blitar, jadi wajar kalau semisal nggak pernah kuliah hybrid kan jauh. Dan juga Mas Faris ini antisipasi bahwa corona ini kan bisa bahaya untuk keluarga. Mas Faris sangat mengerti tentang keluarganya. Jadi takut untuk kuliah hybrid karena membawa kan bahaya itu. Oke. Jadi menurut teman-teman sekalian, teman-teman, ini ternyata hybrid ini sangat berguna. Karena dari hybrid ini sendiri kita kan bisa mendapatkan ilmu langsung, vokasional yang langsung gitu. Nah, terus kalau sudah kuliah hybrid ini ya teman-teman, mas-mas kalian, itu apakah kuliah hybrid itu efektif Mas? Dalam artian apakah semua dosen itu memberikan kuliah yang efektif atau enggak di masa perkuliahan semester 5 ini? Mungkin Mas Faris dulu. Mas Faris ini semangat mau berbicara ini.
Kayaknya sangat semangat ini untuk berbicara. Gimana Mas Faris? Eh, kalau efektif atau enggaknya, karena kami mahasiswa sebagai yang diajar, jadi saya ya menilainya kurang efektif karena jarang gitu aja. Udah gitu aja. Lanjut Mas Dion. Karena jarak. Jarak Mas Jarang, Faris. jarang, jarang. Oh jarang. Jarang ini Iya. jarang apa Mas Faris? Jarang itu mengajar. Oh, jarang bertemu ya, jarang Nah, hybrid. jarang bertemu maksudnya, jarang Oke. bertemu teman-teman. Oke. Dari Mas Dian Oke. gimana Mas Dian? Kalau dari aku sih kurang lebih kayak Mas Faris kali ya. Soalnya tapi juga tergantung kita sama dosen yang mampu kita sih. Balik lagi kita menanggapinya bagaimana. Untuk yang kebetulan kalau yang sering mengajar itu ya kita alhamdulillah kita bisa paham. Emang Kalau ada dosen yang tidak sering mengajar Mas Dian kalau berbicara seperti itu? Oh, Menarik ini. sepertinya tidak ada. Oh, tidak ada Haris. Antara ada dan tiada gitu aja deh. Iya bener. Oh, ini dari antara pihak ada dan genap ini, tiada dari gitu. pihak ganjil seperti apa Mas Dian? Iya sama kayak Mas Faris juga. Antara ada dan tiada. Seperti itu sih. Jadi ada dosen yang ada dan tiada itu. Ini kan sudah melewati sepanjang ini. Dan kita juga sudah hampir liburan, khusus Mas Faris ini dan teman-teman mungkin belum. Jadi harap tetap bersemangat ya Mas ya. Nah ini untuk setelah menghadapi semester 5 yang sangat chaos, sangat melelahkan, sangat capek ini mau ngapain Mas di liburan-liburan ini? Mau belajar atau mau apa ini Mas? Gimana? Mas Dion gimana Mas Dion? Oke, kalau aku sih sebenarnya itu mau ke Bali sama Faris juga. Tapi kayaknya nggak bisa. Aku soalnya minggu kedua atau minggu ketiga Januari itu mau ke Lombok gitu Mas Akbar. Luar biasa. Tapi nggak Sama siapa main ke Mas Dion? Lombok. Sama Fikri, Fawas, sama Pak Bren, sama Pak Fitri juga. Oh luar biasa. Wah enak ini. Aku ikut Pak Mas Dion. Boleh enggak? Boleh. Wah itu mungkin bisa langsung calling bapaknya kali ya. Oke. Terima kasih Mas Dion. Untuk Mas Faris ini seperti apa Mas Faris? Ya seperti yang sudah disebutkan Mas Dion tadi, rencananya mau jalan-jalan ke Bali dulu buat refreshing otak lah ya. Karena ke pressure banget di semester 5. Biar ya butuh refresh lah, biar nggak penat-penat banget pikirannya. Terus biar ini nanti ke semester selanjutnya dilaksanakan secara baik. Oke. Udah gitu aja. Kalau untuk semester 5 dari skala 1 sampai skala 10 chaosnya di skala berapa Mas Faris? Chaos. Sepertinya tidak ada chaos sama sekali. Oke. Luar biasa. Saya suka kata-kata Mas Faris tidak ada chaos ya. Tidak ada. Hektiknya ada. Kalau hektik wajar sebagai mahasiswa, mungkin di seluruh kampus di Indonesia juga hektiknya tuh tugas banyak gitu aja. Oke, terima kasih Mas Faris. Ini teman-teman salah satu contoh orang teknik yang berhasil untuk menerapkan ilmu politik di podcast ini. Luar biasa Mas Faris. Oke, setelah melewati ini ya, ini harapannya Mas. Harapan untuk semester 6 ini seperti apa? Harapan-harapan baik untuk dosen, baik untuk karyawan, teman-teman, rencana dan harapan dan rencana untuk semester genap ini gimana? Semester depan. Gimana Mas Faris? Kalau dari Mas Faris. Untuk rencana di semester ke-6, rencananya ya tetap fokus pada kuliah, fokus pada akademik juga. Apabila ikut organisasi juga dilaksanakan sesuai tanggung jawabnya. Intinya jangan ninggalin tanggung jawab. Sembari kita fokus kuliah di semester 6, karena semester 7 kita ada magang, ya mulai dari semester 6 awal lah. Kita harus cari info magang agar nanti tidak buntut di akhirnya. Gitu aja sih. Oh, tambah satu lagi. Semoga semester selanjutnya lebih baik dari semester 5. Amin. Udah, cukup. Untuk harapannya apa Mas? Untuk harapan baik untuk departemen, untuk pihak dosen, untuk teman-teman. Harapan semester 6 ini gimana?
Semoga lebih baik dan pengertian. Terima kasih. Oke, untuk Mas Dion ini seperti apa, Mas? Untuk harapan dan rencana untuk semester genap ini. Kalau rencana semester 6 sih yang pertama enggak mulai semester 6 katanya. Mulai di sini mungkin itu mau cari-cari tempat magang juga. Soalnya yang bener yang dikatain Faris tadi itu tadi, kita semester 7 ada magang. Kalau kita cari mepet-mepet malah susah di kita, malah nggak dapet. Alhamdulillah. Ya. Terus kalau semester 6 mungkin lebih berdalam lagi ilmu instrumen kali ya. Soalnya makulnya udah semester mulai akhir makin berat, kita harus lebih rajin dan giat belajar kali ya. Oke. Kalau Untuk harapan aku ini harapan buat siapa ini? harapan untuk Enggak. semua pihak, baik dari departemen, teman-teman sekalian. Kalau harapan dari aku yang pertama harapan untuk semester 6 ya, semoga berjalan dengan lancar, semoga berjalan dengan lancar dan semestinya. Oke, Iya, dua semestinya. kata pengertian dan semestinya ini teman-teman. Ini perlu kita garis bawahi sekalian. Karena dua kunci itu adalah kunci kesuksesan. Sebagai seorang mahasiswa kan kita nggak bisa belajar sendiri. Oke, terima kasih Mas Faris, Mas Dion. Mungkin ada closing statement dari Mas Faris dan Mas Dion ini. Mas Dion mungkin. Aku sebenarnya belum selesai nih masalah buat harapannya. Oh, Itu belum masih selesai buat semester harapannya. 6. Oke. Mohon maaf Mas Dion, monggo dilanjut dulu. Oke, sorry. Jadi kalau yang tadi kan buat semester 6 ya. Yang sebenarnya buat teman-teman ya semoga kita bisa saling membantu lah. Soalnya kita udah lama kan punya hubungan pertemanan nih, asik. Jangan sampai kita mencari itulah, saling membantu, saling menutupi gitu. Terus kalau untuk departemennya semoga kuesioner yang telah kami isi segera dijadikan sebagai bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti. Terus yang terakhir pesan buat semuanya ya ini. Yang pertama cuma satu sih. Buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebaikan juga. Oke, luar biasa. Soalnya sering ada nasi bungkus itu di Selasar Mas Albert itu, makanya harus buang sampah pada tempatnya. Harus buang sampah. Nah itu maksudnya gitu, soalnya teman-teman tuh kadang sulit buat disuruh buat buang sampah itu malas teman-teman. Luar biasa. Wah ini poin krusial dan penting teman-teman sekalian. Jadi ini kalau misal kita ibaratkan ya, sepintar-pintarnya kita itu kita harus tetap menjaga kebersihan ya Mas Dian. Meskipun bagaimanapun, dan juga sampah-sampah ini banyak teman. Sampah hati itu juga perlu dibersihkan. Sampah dari segala dendam, dari segala dosa, untuk menyambut tahun yang baru dan semester yang baru, semoga kita lebih fresh. Oke, terima kasih. Mungkin closing statement ini Mas Faris dan Mas Dion. Mas Faris dulu mungkin closing statement untuk teman-teman sekalian. Untuk closing statement apa ya? Tetap semangat buat angkatanku khususnya Ateneo Ignatius karena telah melewati semester 5 yang cukup berat, dan ya itu tadi seperti Mas Dion, rasa kekeluargaannya mohon ditingkatkan lagi. Terima kasih. Luar biasa. Untuk Mas Dion? Kalau dari saya ya apa ya? Mungkin ya bener tadi sama kayak yang Mas Faris katakan, lebih giat belajar Mas Dion. Nah, pasti itu lebih giat belajar, pasti itu wajib buat teman-teman semua, wajib. Makin lama semester ini bukan semakin mudah tapi semakin sulit, jadi harus imbang antara semangat dan semester yang kita bukan seharusnya. Waduh kok jadi belibet ini Mas Albert ya. Just like intinya gitu, semangat buat kita semua. Tetap semangat dan jaga
kekeluargaan kita. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pihak-pihak yang memecah kesatuan yang sudah dipersatukan. Karena sesungguhnya Benar. siapapun yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan kembali. Menjadi PHO itu nggak enak, teman-teman. Oke? Siap. Sekian, saya Albert Kurniawan selaku moderator iPods episode 9 ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris, Mas Dion.